Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita berempat sekarang, biasanya bertiga, sekarang kita ketambahan ilustrator. Empat. Ilustrator juga ikut datang di perjalanan kita kali ini dan kembali lagi di program Gerbang Antar Dimensi, terutama di program Historia Sudut Kota Yogyakarta, karena kita melihat antusiasme yang begitu tinggi ya Om ya, di episode sebelumnya yang kita di alun-alun utara dan alun selatan. Kali ini kita mencoba untuk mengunjungi salah satu tempat yang mana kalau aku melihat sendiri, mungkin nanti juga ada ini footage-nya juga, seperti potongan Taman Sari yang terpisah dari Taman Sari. Ya. Taman Sari Mini. Taman Sari Mini. Ya, Taman Sari Mini. Dan nama tempat ini adalah Situs Warung Boto kayak gitu. Warung Boto. Situs Warung Boto. Emang ini sih jarang-jarang diketahui orang sih. Dan kalau misal kalian tahu, di beberapa tahun yang lalu tempat ini pernah digunakan juga untuk foto prewedding salah satu anak dari presiden kita saat ini. Presiden ketujuh. Ya. Dan mungkin efeknya setelah menjadi tempat prewedding ini, mungkin sekarang bisa kalian lihat di sekeliling juga kayak banyak orang-orang sekarang pada selfie dan segala macamnya. Instagramable. Tapi di sini kita tidak akan berfoto untuk mempercantik feed Instagram kita, enggak. Di sini kita akan bercerita tentang sejarah-sejarahnya mungkin ya. Karena pasti kan banyak sekali ya Om Hao ya Mas Made ya di tempat ini ya. Banyak. Salah satu contohnya deh, aku dikasih gambaran dulu. Aku belum tahu tempat ini ya. Oh, saya tak mulai dulu aja dari sedikit, sejarahnya sedikit ya. aja. Jadi gini, waktu itu kan ini dibangun pada era HB pertama. Itu sekitar tahun 1785. Waktu itu setelah pesanggeran Taman Sari jadi, itu HB1 tuh ingin memiliki banyak pesanggeran mungkin ya, karena mungkin putarnya banyak atau gimana, untuk seperti villa lah kalau zaman sekarang itu. Jadi ada dibangun di sini, terus ada di Wonocatur sana, terus ada di mana ya, daerah Jetis, ada ya sekarang kita kebetulan ada di Sanggeran Warung Boto. Jadi dulunya ini tempat untuk semacam untuk mandi para selir bersama kayak Taman Sari. Sari ya, cuma ini kan kita lihat nanti ada itu loh, kamar-kamar sana itu, tapi ya udah hancur ya. Kamar apa Mas Benda kalau boleh tahu? Kalau kamar itu kayaknya kamar untuk istirahat para selirnya. Oh ya, dan juga ada masjidnya juga di atas. Nanti kita bisa lihat nanti. Terus gini, itu dibangun pada masa HB1, tapi diteruskan oleh HB2 gitu. Jadi selama masa proses pembangunan itu mungkin HB1 itu hanya menikmati selama 7 tahun. Karena tahun 1785 ini dibangun, terus 1792 HB1 wafat. 1792. Iya, 1792. Naik tahta, Mas. HB1 wafat. Oh, HB1 wafat, terus HB2 naik tahta gitu kan gitu. Terus kemudian untuk mengenai selesainya tahun berapa tidak jelas, karena pada tahun 1812 itu Keraton Jogja diserang oleh pasukan Inggris. Sehingga mungkin ini hanya difungsikan tidak lama. Gitu loh. Karena mungkin setelah itu kan HB2 diasingkan di Pulau Penang. Dan keraton dalam keadaan kacau balau mungkin ya, karena itu waktu itu kan terjadi pergolakan politik. HB2 diturunkan, kemudian dinaikkan HB3, kemudian dipulangkan lagi jadi raja. Itu agak masa politik itu agak kacau itu. Sehingga masa itu perangan 1812 itu, Gegerspai itu timbul itu loh, apa namanya, Purwakualaman ya, dipecah. Itu itu. Tapi Mas Benda, kalau kita mengingat juga di beberapa tahun yang lalu, kita kembali lagi ke masa-masa tragedi gempa Jogja, dengan yang sebagian besar memang meruntuhkan banyak bangunan. Apakah bangunan ini juga kena efeknya juga? Oh iya, jelas itu. Ada beberapa kali gempa, kalau nggak salah itu 1840, terus 1859 apa ya? 1867. Itu yang terakhir. Yang ada 3 kali ya, 3 kali cuma itu. 1840, 1840, 1959 sama terakhir yang 1867 meruntuhkan Tugu Gologilik itu. Jadi itu semua bangunan-bangunan situs di kota Jogja itu beberapa diantaranya adalah ini, termasuk Taman Sari ikut runtuh sampai sekarang direvitalisasi lagi, makanya dibangun kembali seperti ini. Tapi Om Hao, kalau kita berbicara tentang segi arsitekturnya sendiri ya, kita tadi udah berbicara tentang banyak sekali reruntuhan, apakah dari bentuknya ini juga banyak berubah juga Om? Kalau bentuknya 90% masih tetap, Mas. Masih tetap ya? Cuman ini di atasnya ada atap dari kayu. Cuman kalau bangunannya sendiri ini pure tidak menggunakan besi atau teknologi beton bertulang waktu itu dan struktur kayu. Jadi murni menggunakan batu bata tebal yang bersifat interlock. Jadi saling mengikat.
Terus ini Om, kalau kita berbicara, kita kan melihat kolam ini kan sekarang udah memang sangat-sangat tidak terawat ya. Kalau kita kembali lagi ke masa-masa dulu ini, apakah airnya sangat-sangat bening? Airnya ini biru Mas, kayak kolam renang ya. Dan umbulnya itu umbul disebutnya. Sumber mata airnya dari sini. Iya. Apakah ini masih berfungsi juga Om? Ini sepertinya masih berfungsi. Masih berfungsi ya, tapi karena masih ada ini. kotor ya. Nah, kalau zaman sekarang mungkin harus pakai kapurit atau apa kan. Iya. Satu hal lagi kalau mau digunakan untuk mandi, pasiraman atau berendam itu ditaburi dengan bunga mawar. Jadi kayak jadi air mawar gitu. Wanginya ini semerbak gitu. Jadi ini penuh dengan bunga semua Mas. Apa nanti Mas tadi Genta mau dibuka lagi mata? Oh ini keren ini. Enggak lah, ntar malam aja yang ntar malam. Oh ya. Aku ini bertanya sebagai orang nggak tahu sejarah ya, karena kita tahu di zaman-zaman dulu tempat-tempat seperti ini sering untuk digunakan mandi para istri raja dan selir raja. Dan kalau semisal kita kembali lagi ke masa-masa dekat-dekat ini, apakah tempat-tempat seperti ini juga masih digunakan untuk ritual-ritual seperti itu, Mas? Kalau prosesi ini, seperti kalau itu? seperti untuk anu ya, seperti tirakat lelaku ya. Nah, tirakat lelaku kalau di apakah sini masih? kayaknya enggak di sini. Jarang enggak ada kayaknya. Tidak ada bekas-bekasnya, biasanya ada bekas kayak dupa atau apa ya. Ini enggak ada ya. Bersih ya. Nanti coba nanti kalau yang di sana nanti. Ini kalau yang ini bangunan apa nih, Om? Itu masjid ya. Yang di atas ini difungsikan untuk pengimaman atau untuk tempat ibadah atau disebutnya untuk masjid. Karena letaknya paling hinggil, paling di atas Mas. Oke. Jadi jangan dibayangkan ini dulu di tengah kota enggak. Ini masuk di pinggiran kota, kota. dulu ya. Di tengah pinggiran Di tengah hutan. ya. Dan di sini sebelah Timur. timur itu ada Kali Gajahwong. Jadi dilintasi sungai. Salah satu sungai di kota Yogyakarta yaitu Sungai Gajahwong. Kita posisinya di Pesanggerahan Warung Boto. Rejowinangun. Jomyangun ya. Di Pesanggerahan Rejowinangun sebelah barat. Di sana masih ada timur Mas, tapi reruntuhan sekarang. Dulu ada jembatannya ya. Iya, jembatan kayu gitu. Oke, tadi aku menemukan sebuah poin menarik sih, karena ini adalah tempat mandi yang digunakan untuk para selir-selir raja dan letaknya ada di samping. Itu apakah ada alasan khususnya orang-orang zaman dulu itu meletakkan tempat-tempat seperti ini ada di samping atau enggak? Kenapa tidak di sentral pemerintahan seperti itu? Kan seperti ibaratnya kalau Sanggar ini adalah di villa ya. Villa. Ini kan di Oh, villa. pinggiran kota. Pinggiran. Nah, Tempat beristirahat yang jauh dari perkotaan. Ini kan udah dari keraton agak lumayan ini. Kalau sekarang aja dekat ya kita naik motor. Sekarang kalau dulu ya naik kuda jauh. Gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Mungkin kalau nggak begitu seru juga kalau kita cuma ceritanya kita habisin di sini semuanya, mungkin juga sedikit jalan-jalan, sedikit apa namanya olahraga juga sebenarnya akan oke juga nih buat kalian juga bisa tahu seperti apa sih sebenarnya situs Warung Boto ini, penampakannya seperti apa kayak gitu kan. Kenapa sih orang-orang di sini banyak yang selfie? Berarti kan otomatis dari segi arsitekturnya memang menarik, memang instagramable juga kayak gitu. Mungkin kita jalan-jalannya Iya, nanti kita akan mengunjungi beberapa titik dan nanti mohon bantuannya Mas D untuk merekonstruksi dan untuk mensketsa ulang tentang residual energi yang ada di sini. Lalu yang kedua tentang sosok-sosok yang mungkin nanti on the spot. Ya, Bisa. Kita juga mau rekonstruksi ini ya, situs Warung Boto pada zamannya ya, ketika masih digunakan. Kurang lebihnya. ketika masih dalam ini ya, bentuk terbagusnya ya. Sultan Habib II nanti bisa. Bisa. Insya Allah bisa ya. Bisa. Serba Sudah bisa, kalau di Sultan Jawa tuh. lobikan. Jadi kayak gitu ya teman-teman semuanya. Sudah Oke, kulon nuwun. jadi kita langsung aja jalan ya. Boleh. Ini untuk selanjutnya nanti aku percaya sama Om Hao untuk menceritakan ada apa-apanya. Ini karena kita pertama kali berada di kolam pertirtaan, yang kedua kita wajib untuk ke pengimaman atau kita ke masjid di atasnya. Baru nanti kita explore keliling. Yuk. Ini ke sana ya berarti ya? Iya. Oh, ke sana Ya. Naik ya. Sini. Yuk. Udah, yuk. Sini aja. Oke teman-teman semuanya, akhirnya sampai juga kita di tempat yang tadi sempat disebutkan oleh Mas Manda sama Mau juga sebagai apa ya, masjidnya situs Warung Boto. Kira-kira penampakannya seperti ini, dan di sini nanti kita akan lebih membahas tentang sejarahnya ya kayak gitu, dan mungkin Mas di sini juga udah sambil nyicil-nyicil dia menggambar
Biar ketika nanti kita selesai menjelaskan, kalau emang dia ngebut, itu bisa kita tunjukkan. Bisa ngebut nggak Mas Di kira-kira? Siap. Bisa, kekuatan super sebenarnya Mas Di. Batman ya. Batman, Ya, ini itu kan Batman kan? Ada request dari yang di sini ya, Iya. Mas Heri, Iya, Kiai ini Mas Panji Kusumo. yang katanya dari tadi ada di dampingi kita gitu Iya, ya. yang sekarang beliau di sana posisinya agamanya kurang lebih seperti saya hari ini gitu. Ternyata kita didampingi Om Mau dari tadi. Iya, dari awal. Ini nanti di sini ketemu beliau. Nanti waktu kita ke atas itu nanti ada harimau hitam. Harimau hitam. Dan kan mendampingi kita. Black Panther. Celetukan, sorry. Lanjut. Oke, sekarang kita memasuki ke bagian kelas sejarahnya yang akan diterangkan oleh Om Hao. Om Hao, kira-kira cerita apa yang bisa diterangkan pada murid-murid kita di sana? Para Javanika. Bukan murid Mas, Sobat Javanika. Sobat Javanika. Kalau tadi sudah diceritakan Mas Mada di awal bahwasanya ini dulu diawali saat era Sultan Hamengkubuwono yang pertama, kemudian dilanjutkan oleh putranya, Putra Mahkota Bendoro Raden Mas Sundoro, atau beliau yang kemudian pada tahun 1792 naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono kedua. Di masa beliau sewaktu menjadi seorang Raja. putra mahkota itu memang dikenal sebagai seorang kanjeng atau putra mahkota yang di sini membuat banyak bangunan atau dikenal dengan putra pembangunan waktu itu. Tak hanya Taman Sari yang dilanjutkan, juga salah satunya di sini Pesanggerahan Rejo Winangun. Karena di sekitar Kali Gajah Wong waktu itu ditemukan banyak umbul, sehingga daerah ini disebut apa Mas Pada? Tok Umbul. Tok Umbul. Tok Umbul. Dan wilayahnya menjadi Umbul Harjo. Umbul itu sumber mata air, Harjo itu makmur. Makmur. Itu Raharjo. ini kita bercerita ada angin datang ya, alhamdulillah gitu. Agak sedikit memutar Silir. residual energi soalnya. Untuk lingkungannya tempat tetira atau pengimaman di sini atau mungkin kalau masjid seperti Langgar ya Mas ya. Kecil loh ini. Kecil ya. Ini nanti akan disketsakan oleh Mas Di untuk lebih lanjutnya. Jadi retrokoneksi atau rekam tilasnya itu seperti apa nanti akan diilustrasikan. Ilustrasi kejadiannya waktu itu ya Om Hao? Iya, jadi tentang tata ruangnya gitu Mas. Karena yang diizinkan oleh Kiai Kusumo tadi itu seperti itu gitu. Panji Kusumo tadi, Kiai Panji Kusumo seperti itu. Jadi memang mayoritas bangunannya di sini kan didominasi dengan bata tebal yang bersifat interlock. Jadi zaman dahulu tidak ditemukan sistem atau belum dipatenkan sistem teknologi beton bertulang. Tetapi di sini kita bisa merasakannya sangat kokoh, sangat kuat gitu. Dan di atas di sini kan masih ada struktur-struktur dari atap menggunakan kayu dan daun-daun rumbia itu loh Mas. Atasnya terus di tengahnya ada lampu sentir atau belencong kayak di wayang. Belencong itu loh Mas yang di wayang di belakang itu. Jadi yang lampu gantung, lampu minyak itu. Terus di sini ada pagar kayu dari ya. kayu ya. Dan pintu-pintunya juga ada kayu terus seperti ada partisi-partisi gitu saya lihat. Cuma ini bekasnya nggak ada, harusnya ada bekas-bekasnya itu ya. Ya, harusnya ada itu Mas tonggolannya itu kecil-kecil. Untuk nanam kayunya itu kan. Iya, untuk nanam kayunya. Tapi nggak ada sudah. Tapi kok nggak ada ya Mas? Ini kayaknya tahun 1936 itu ya direkonstruksi sama di Belanda dulu. seperti diperbaiki sama Belanda hancur waktu itu terus diperbaiki Karena sama kena gempa besar ya Mas. besar kali. Terus kita berada di sini bangunan secara total ini kan ada bangunan barat sama bangunan timur Mas. Iya. Yang kita temukan sekarang ini 1/8 dari total luas bangunan sebenarnya. Jadi saya juga melihat antara bangunan barat dengan bangunan timur itu kan melintasi Kali Gajah Wong dipisahkan. Selain menggunakan jembatan kayu, juga saya lihat kok ada kayak Taman Sari itu loh Mas, kayak tunnel. Oh iya, tunnel bawah tanah. Ya, terowongan itu. Kalau tidak salah loh, ini karena seperti kalau beliau itu mau bermobilisasi kayak shuttle gitu, lewat kayak bawah juga bisa, lewat atas jembatan kayu bisa, dengan bersampan juga bisa. Jadi Betul masih undiscover ya Om, di bawah itu? Iya. Undiscover. Dan kemungkinan juga ini cuman asumsi bahwa kayak saya melihatnya soalnya ada gitu ya secara retrokoneksi. Cuman kalau dilogikakan
teknologinya ini sangat luar biasa kalau Majunya itu ya. saat itu ada ya, karena atasnya sungai, kemudian bawahnya dilintasi terowongan tunnel. Jadi modelnya kayak di Taman Sari persis. Kan itu atasnya juga segaran gitu mas. Karena konsepnya kalau mau bikin pesanggrahan itu harus ada taman, harus ada segaran air. Yaitu di sini ada sungai Gajah Wong. Yang jadi pertanyaannya itu siapa arsiteknya? Kalau di Taman Sari itu adalah Demang Tegis, orang Portugis ya waktu itu ya. Kalau di sini siapa kira-kira? Kalau di sini memang pertama atas arahan dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama mas, karena beliau seorang arsitektur, seorang arsitek yang besar, handal ya. Handal ya. Lalu yang kedua itu dilanjutkan oleh pangeran tadi, yang Hamengkubuwono II, Gusti Bendoro, Pangeran Sundoro tadi juga merupakan salah satu seorang arsitek dan juga ada sipilnya mas, beliau tadi yang di sini. Oh, ya. Orang lokal juga? Orang Indonesia ya, Kiai Panji Kusuma tadi, yang mana memang peranan dari Tumenggung Tegis waktu itu, Demang Tegis itu memang besar. Jadi beliau seperti konsultan. Jadi di sini ada ownernya itu Habib pertama, Habib kedua. Terus arsiteknya diarsiteki sendiri oleh Habib pertama, Habib kedua. Terus konsultannya dari Portugis tadi. Lantas pelaksana proyeknya itu yang sedang digambarkan oleh. Berarti ini masih sama dengan yang Taman Sari ya, Demang Tegis ya? Iya, hampir sama, tidak 100% mutlak, cuman blueprint-nya lah mas, rancangannya, AutoCAD-nya itu RAB dan macam-macam dari beliau gitu. Karena memang sama juga kayak ya mas? Hampir mirip. Segala-segalanya. Jadi perpaduan antara bangunan Eropa. Iya. Ini Eropanya Eropa Selatan ini mas, Mediterania. Iya. Eropa daerah Portugis, terus Spanyol, Maroko gitulah. Karena kalau Belanda ini kalah tebel, ini lebih tebel lagi. Ini kalau kita lihat cuma untuk sholat ini kan? Iya. Ini kan cuma berapa sab nih ya? 3 sab ya? Mas, ya. Jadi untuk zikiran, wiritan, tetirah juga yang mencari petunjuk ya, untuk ketenangan, karena di lokasi ini kan selain untuk bertemu, untuk bercengkrama, untuk rekreasi juga untuk mencari wangsit dan untuk menenangkan diri ibadah. Kalau yang di ruang itu mas, mihrab yang untuk imam itu memang ada beliau yang sedang ini kayak tafakur ya? Zikir tafakur ya. Tapi membelakangi kita seperti pakai baju serba ageman putih. Siapa beliau? Jadi beliau seperti imam yang ditunjuk di sini. Oh, memang imam masjid. Iya. Oh. Yang ditunjuk waktu itu, jadi takmir masjid. Takmirnya ya, yang masih membersihkan tempat ini. Gitu. Jadi kalau kita juga ini melihat tidak ada vandalisme ya. Iya, bersih di sini malah. Bersih ya. Jadi beliau sangat suka kebersihan. Kalau di sini mungkin kasarannya ada ngomong kotor, meludah atau bahkan sampai ini mungkin bisa kesurupan katanya. Karena penjaga-penjaganya juga banyak. Tapi kalau dilihat itu memang hebat loh konstruksinya. Ini kan ini ada di perengan ya, lereng sungai itu loh. Ini dari sini. Nah, ini di bawahnya ada terowongannya, sini ada jembatannya. Iya. Dibayangkan memang kalau di sketsa mungkin ya butuh waktu lumayan nih mas. Tapi bagus memang. Bagus ini. Dikelilingi, jadi hutannya itu di samping kanan. Banyak menjangan. Jangan ya. Banyak menjangan, lari. Mas Jaya udah dapat gambarannya mas? Ya, ini saya juga mau tanya sekalian. Saya gambar yang edisi kali ini kok cepat sekali dan rasanya kayak dikipasin. Itu clear ya. Ada yang kipasin ya. Berhasil ya. Dan udah jadi sketsa kasarnya. Coba ditunjukkan ke kamera. Ini yang siapa ini? Bisa diceritakan? Ini Kiai Panji Kusuma mas. Ini engineer-nya waktu itu yang ditugaskan membangun di sini. Jadi beliau cerita sih kalau ke sini ini mau menggali cerita apa gitu, sejarah, apa teknik atau mistis silakan. Tapi kalau mau kita teknik ya nanti saya dampingi untuk ini kok bisa bangunannya seperti ini, kokoh. Kalau ini suara asli ini. Ini asli, nggak kayak di Blitar ini. Beda. Terus ada mbak-mbak itu juga asli. Soalnya banyak teman-teman yang kesini. Kalau yang tadi yang rekonstruksi gambar. Iya. Oh iya, ada. Sudah saya jadi siapkan Mas Mada. Saya penasaran itu. Kayak ilustrasi kejadiannya di masa lalu kayak gimana? Kayaknya cantik ya. Bentuknya tuh cantik dan indah. Di awal-awal. Malah kuntilanak ini, Pak. Terus. Kuntilanak terus. Wah. Oh, ini kan. Iya.
tinggal dikasih Ini kayu-kayu kayak gitu. kayak gini teman-teman semuanya mungkin rekonstruksi dari ini ya, Iya. tata bangunannya di masa lalu kayak gitu. Nanti kalau kurang jelas mungkin akan ditampilkan di slide itu Ya, si slide di insert sekali lagi. Di sini. Ini dulu pakai apa ini ya? Ini Karpet apa apa? ini seperti ini mas, dari kayak Versi ya? Karpet itu ya? Karpet iya, ya? ada karpet, ada ini kayak dari kekayuan dulu mas, kayu kulit kayu ditata itu, tapi kak parket gitu. Ya namanya juga kerajaan Mataram Islam ya, jadi ini ya. kan tempat suci mas di sini ya dulu. Mungkin ini ya sedikit cukup ya yang ada Oke. di sini ceritanya. Mungkin kita akan jalan-jalan lagi ke kamar para selir. selir. Mungkin tuh ya. Karena aku yakin kalian semuanya pasti penasaran bagaimana sih kamar-kamar selir yang kita tahu kan selalu kamar raja, kamar ratunya. Sekarang kita akan mencoba melihat lagi gambaran kamar-kamar selir di masa lalunya seperti apa di situs Warung Boto ini. Mungkin kita bisa jalan sana aja ya, Iya, Om ya. iya. Ayo, kita jalan ya. Jalan. Oke teman-teman semuanya, akhirnya sampailah kita di apa ya, destinasi terakhir di situs Warung Boto, yaitu di rooftopnya ini. Baik kata modelnya rooftop. Suasananya enak ya Om Hao ya? Iya. Buat nyore menikmati senja. Silir. Anak-anak senja. Dan dari atas ini nanti bisa ini ya dikasih insert ya kameramennya. Jadi di atas itu kita bisa ngelihat. Tadi kita sempat bilang kamar-kamar dari para selir pada dahulunya sebenarnya nggak berbeda jauh sih, hanya dengan kotak-kotak. Seperti itu. Gimana tadi Mas, udah kamu ini ya ada konsep setelah mandi langsung ke situ? Oh enggak, jadi itu kan para selir ini. Iya. Sana kan kolamnya atau Iya. mungkin di sini kan di perawatan luluran kayak spa gitu loh. Terus sana mungkin ada kamar-kamarnya yang di sana, di sebelah sana untuk istilahnya bermesraan dengan sang raja. Bermesraan. Di kamarnya di sebelah timur ya sana ya? Iya, di sebelah timur. Kalau yang di sini ada beberapa kamar. Ini jadi dulu dipakai untuk seperti ini mas, nyimpan jamu, Ya spa gitu. spa, ramuan. Terus sore-sore ya jam-jam segini, ini saya melihat. Tapi kalau ke belakang tidak boleh terlalu jauh karena beliau-beliau kan teman kebenaran itu. Nah, iya. Jadi sore ada yang ini loh apa? Ngeroi. Aduh, Lost connection. Lost connection. Gangguannya connection. seperti ini pasti di mana-mana tuh Ini loh gangguannya Om Hao itu lost Gangguannya connection. tuh, aduh. Sore, Pemandangan seronok. kita sore-sore ini kan berenang mas. Iya. Dan saya lihat. Ini konten 17+ nggak nih? Iya. Jadi begini mas, kalau sore-sore itu kan
berenang terus cuman pakai kain batik seremban sampai sepaha gini. Terus pada mainan air kepek-kepek gitu loh. Terus apa ya? Kan kuning-kuning langsat kulitnya gitu, bersih gitu. Terus Otentik ya? otentik, orang kayak inner beauty perempuan Jawa zaman dulu gitu. Kalau di sini itu ada berapa tuh selirnya? Ya, ada berapa banyak selir sih Yang yang ada di sini? kita tahu kan bahwa Sultan HP2 itu selirnya banyak ya? Iya, sekitar 30-an ada. 30-an ya? Termasuk putri-putri raja juga. Jadi kalau kita lihat di sana tadi kan ada 2 kolam. Ada kolam pertama yang dia bulat, bundar, Yang keluar tuknya itu? Toknya itu yang diameter 4 meter, lalu sebelahnya ada kolam yang Persegi. persegi Iya. 4 kali 10 meter. Yang persegi itu dikhususkan untuk selir. Jadi kalau sore-sore gini ada yang membatik itu mas, ada yang membatik. Jadi rata-rata ada kayak kursus batik sore-sore. Terus yang kolam ini kecil itu untuk Ratunya. ratu, permaisuri, putri dan raja untuk bercengkrama gitu. Jadi boleh dikatakan bahwa waktu itu HP2 itu selir-selirnya ditempatkan di pesanggaran-pesanggaran itu ya? Ada di Iya. Taman Sari, ada yang di sini. Di sini terus di Gua Saluman itu rencananya, kemudian ada yang di beberapa pesanggaran lain mas. Saya lihat masih ada kayak beberapa pesanggaran masih ada Pesanggaran 3 Jetis, lagi. Bantul itu Jetis, ada ya? iya, Jetis juga ada banyak. Itu para selirnya hidupnya rukun-rukun aja, Bang? Rukun baik-baik Nggak pernah semua. berantem ya? Nggak pernah berantem, ceria, cantik-cantik, bersih, mulus, putih. Gimana? Minat jadi Sultan? Saya setia kepada satu hati. Oh iya. Kalau saya mungkin menikmati mas. Loh, bedanya saya sama Om Mau. Banyak banget. Ini koneksinya turun ya. Mendadak pening seperti pening ya? Soalnya ini saya agak sana karena sebenarnya ini menjadi kalau di wilayah yang dalam tadi mas kolam itu jadi kayak forbidden area gitu. Kalau laki-laki memang Terlarang ya? terlarang. Termasuk seperti di Taman Sari saya juga tidak boleh masuk pernah waktu itu karena maaf ya beberapa perempuan di situ kan minim bajunya. Karena main air kayak waterboom gitu. Terus kayak mainan itu loh mas ciprat-cipratan air. Terus ada yang kayak lempar-lemparan bunga gitu juga. Suaranya itu apa ya? Khas teriakan perempuan cantik gitu. Iya. Masih muda-muda ya? Masih 15-an? 17. Ya, 15 ada mas. 15 sampai 20-an 15 ya? sampai 25. 25-an ya? Berarti kalau di zaman dulu tuh area-area seperti ini emang forbidden untuk laki-laki, Om? Oh, Clear iya. area berarti? Iya, Wilayah. laki-laki itu kalau kayak punggawa, bergodo, penjaga itu di luar semua mas, juga. Kecuali Mbok Mban mas. Mbok Mban kadang yang nganterin buah. Sama merawat spa itu ya? Kalau ini dulu tempat apa ya? Ini lantai paling atas mas, ini. Jadi ini juga masih ada dari kayak bukan dinding ya mas, kayak apa itu ditata kayu-kayu itu loh, ditata kayu-kayu itu. Konektorless ini, sinyalnya melemah. Ya, soalnya perempuan cantiknya banyak ya, baik yang terlihat dan tak terlihat. Waduh, berat ya. Seperti disampaikan Mas Madja bahwa ini kan slope ya, lereng gini karena ada sungai. Jadi bangunnya itu memang di lereng sungai. Dan ini masih ke sana mas, jadi kayak mangkuk gitu loh. Mangkuk, keren. Bangunan yang Asli. kita lihat ini hanya 1/8 mas. Jadi di sini juga masih ada kamar, di sana juga masih ada kamar. Terus pintu masuknya itu sebenarnya dari sana mas, jadi Timur ya? jalan, ya. Terus kita baru naik gitu. Itu. Tapi sayangnya nggak lama ini pangkaiannya. Nggak lama karena geger Sampai spray itu tahun 1812 itu. sudah tidak semenjak itu. Tapi untuk lingkungan sini sendiri tuh mas, sampai tahun 1935-an zaman kolonial Belanda itu masih dipakai untuk warga. Jadi warga itu kadang makainya untuk Mandi, cuci. cuci ya. Ada di foto lama kok Lama. kayak di LV gitu. Oke. Jadi masih dipakai tahun 1935. Tapi kondisinya juga seperti itu tadi. Iya, Juga kacau, maksudnya kacau, ya, berantakan sudah gitu loh. roboh karena pernah kena gempa yang gede itu tahun 1867 ya. Jadi ambrol sebagian, tapi toh umbulnya yang di daerah Umbul Harjo ini masih Dimanfaatkan ada gitu, masih untuk warga. dimanfaatkan untuk warga. Juni banget loh mas. Iya. Ini juga sedikit pesan bahwasanya ekosistem suatu sungai di zaman dahulu ini kan masih sungainya itu masih alami, belum tercemar limbah, belum ada deterjen, dan stop juga penggunaan plastik. Karena plastik ini malah setelah dia jadi sedimen, sebentar.
Tadi. Perlu saya ganti. Jadi sampai sedimen ya. Plastik sedimen. Plastik. Itu kan ya. mengendap di dasar sungai, yang itu kemudian membuat salurannya itu jadi tertutup, mampet di dasarnya, sehingga sumber-sumber aslinya malah mati tertutup. Embulnya mati ya? Iya, toknya asli mati, sehingga di sekitar, kan ada belik mas biasanya, belik Ya, di sungai-sungai itu ya, sungai itu. Belik-belik ini karena tersumbat oleh plastik, karena plastik sulit sekali terurai polimer, itu jadi dia tidak bisa Keluar. keluar airnya itu. Air tanahnya Iya, jadi dia malah air tanahnya nanti muka air tanah ya, MAT-nya itu jadi turun. Sehingga sumur-sumurnya kemudian kering, termasuk umbul-umbulnya mas. Di sini sebenarnya banyak mas umbulnya. banyak umbul Sekarang larso. udah Iya. nggak ada lagi. Tinggal itu. Kayaknya loh. The one and only. Kayaknya loh ya. Kupluk-kupluknya ya tinggal itu. Nah, di sana udah warga-warga. Termasuk sungainya kan juga sudah mendangkal. Sungainya itu sudah mendangkal sehingga muka air tanahnya turun mas. Jadi nggak bisa ngetok lagi. Itu. Sangat disayangkan ya berarti ya. Kalau zaman dulu memang masih natural gitu, masih alami, hutannya Nggak juga banyak pohon. pemukiman juga ya. Oh ya enggak ada ini. Nggak ada ini pemukiman, kok malahan. ini dulu masih daerah pinggir kota kok ini. Ya, pohon-pohonnya juga masih Daerah pinggir kota. gede gitu kan. Pohon itu juga ekosistem botanikal untuk nyimpen air juga. Dan Jadi- sekarang sudah jadi ini ya mas, beton rata-rata. Beton ya. Ini Mas D, gambar apa ya Mas yang ini Mas? Ini memang ada request, jadi kita mau gambar HB2 ya. Iya. HB2 yang sering berkunjung ke sini dengan selir-selir yang tadi diceritakan. Cuman sayangnya selirnya nggak digambar, jadi Nggak cuman boleh. Ya, HB2 boleh. nya. Nggak boleh. Beliau mengatakan kalau melihatnya sekilas boleh gitu, tapi jangan terlalu dalam. Ini Gimana? mas tadi sudah ini ya, sketsa. Ya, ini menyelesaikan sebuah gambar. Bisa ditunjukkan Mas D itu? Ya, gambar ini seberapa? masih on proses. Jadi tadi ada request untuk menggambar Sri Sultan HB2 ya. Ya. Cuman ini pada masa beliau masih jadi putra mahkota Iya. seperti itu. Mungkin bisa Bendoro dijelaskan. Raden Mas Sundoro. Oh gitu. Dan beliau kan naik di waktu jadi putra mahkota itu menjadi Gusti Hamengkubuwono. Ya. Beliau naik tahtanya 1892 ya Mas. Setelah HB1 wafat. Mangkat dia Ah. wafat. Terus Apa? Ada lagi, pesan kita mau pesan pesan kan? apa? Jadi ada pesannya. Oh, apa? Waduh. Nah, ini lost connection lagi. Lost connection lagi. Lost Tutup lagi aja, tutup ya. Ya, saya emang nggak ada pesanan nggak boleh ada di sini ya. Tapi kalau emang nggak ada pesanan ada godaan dunia. Bagaimana ini? Udah saya pura-pura nggak lihat. Bentar. Berat ya. Berat. Ada sedikit kisah mas tentang beliau Suwargi Hamengkubuwono II. Itu beliau tidak disarikan itu di Pajimanan Imogiri, tapi dimakamkannya di Kota Gede. Kota Gede, di Pajimanan Kota Gede, di makam Raja-Raja Mataram Kota Gede. Beliau sendiri kan ada beberapa tahun loh mas, ini tahun 1912 itu kan dibuang di Penang. Itu harusnya dikeluarin lagi. ya 1826 sampai dengan 1828 itu Kan yang ya. takhta ketiga. Kota 3. Pada tahun 1828 itu beliau sedo wafat, Iya. mangkat mas. Iya. Dimakamkannya tidak di Imogiri, tapi di Kota Gede. Sebab waktu itu sedang bergejolak Perang Jawa 1825 sampai dengan 1830. Perang Jawa atau perang Diponegoro. Diponegoro ya, karena beliau waktu wafat itu kan tidak memungkinkan jika dimakamkan jauh di Imogiri. Jadi jangan dibayangkan kayak sekarang kalau ke Imogiri mungkin setengah jam sampai. Itu Iya, enggak ya. karena waktu itu kuda. kondisinya tidak kondusif, akhirnya beliau dimakamkan di Kota Gede karena yang dekat dengan Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Oh ya dulu tuh bekas keraton Pleret juga untuk markas tentara Diponegoro juga kok ya Iya, waktu itu ya. kan kemudian ada politik itu tuh mas, benteng Style-style, dari kolonial Belanda. Itu rame tuh ya waktu itu ya. Iya, iya. Jadi nanti insya Allah kita secara ini ya sejarah Mataram di Jogja ini kita runut pelan-pelan gitu. Habis ini dari sini mau kemana, ke Kota Gede atau kemana gitu. Ya. Jadi memang dari Raja-Raja Mataram era Kesultanan Yogyakarta itu beliau Hamengkubuwono kedua, Suwargi itu tidak disarikan di Imogiri tapi di Kota Gede mas. Ya, Sultan Sepuh ya kalau disebutnya ya. Iya. Jadi gitu ya teman-teman semuanya, mungkin kita rasa banyak kata lebihnya. Ya.
cukup untuk perjalanan kita di sore hari ini di situs Warung Boto. Semoga ada banyak pembelajaran atau sedikitnya bisa kita ambil untuk pembelajaran kalian semua. Sejarah-sejarah yang sempat terlewati, tidak tercapai di dalam buku, semoga bisa diambil untuk kalian semuanya. Dan mungkin setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan kita kemana nih, Mas Mada sama Om Ho, rencananya? Rencana kalau cuaca mendukung kita ke Gua Siluman. Iya. Dari namanya udah asik lah ya. Siluman. Jadi Feeling gue udah nggak enak. Udah. seperti di sini ya Mas, nanti kita lanjutkan untuk pesanggeran di Jogja. Ya. Tadi ada yang ini Mas minta disampaikan tadi yang digambar. Oh iya. Ya, yang dari apa? Oh iya. Rekonstruksi bangunan. Iya. Oh iya. Ada? Sama yang tadi beliau Sini, yang sini. lukis. Ada apa di sini? Ini yang Iya. Langgar musola Iya, masjid. ini langgar musolanya tadi. Oh, keren ya. Iya. Sama ada nanti kita. Insert aja nanti. Insert aja. Insert aja ya. Insert aja lah. Kalau pocongnya bareng. yang itu Mas. Daripada ke reveal. Kiai Spoiler. anu Ada di sini. semua tadi. Mana ya? Coba. Ini tadi yang sosok macan hitamnya itu ya ini apa? Ada angin ini Mas ternyata yang mendampingi kita gitu. Jadi kayak dari security di tempat gitu. Malah balik ke situ. Malah balik ke situ lagi. Ya, ada. Belum Mungkin di- nanti akan belum ditebelin juga. Ya, Nggak ini bisa. akan lebih dijelaskan nanti ya. Ya, udah di insert aja lah ya. Iya. Nanti kita kasih ininya. Jika gitu ya teman-teman semuanya, kurang lebihnya sekian dari kita kisah Tanah Jawa. Semoga nanti kita bisa lanjut lagi ke sesi malam hari dan sampai jumpa lagi di vlog kita Gerbang Antar Dimensi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Yuk.